This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak saat ini? Baik-baik saja, bukan? Baiklah, kita tetap selalu waspada karena pada saat ini COVID-19 masih selalu bergerak. Hanya kita sebagai manusia tidak tahu, maka kita semua harus waspada. Apa kewaspadaannya? Yaitu ikuti protokol kesehatan. Dan sebelum kita mulai pada materi nanti, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Oke, kalau begitu anak-anak sudah siap ya. Pada kesempatan ini Ibu Rusiana akan memberikan layanan informasi bidang bimbingan belajar, yaitu strategi belajar yang baik. Pengertian secara umum. Belajar adalah usaha yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak orang mengira dan berpendapat bahwa rendahnya hasil prestasi belajar anak sekolah disebabkan karena rendahnya inteligensi. Itu adalah pendapat yang tak sepenuhnya benar, karena ada faktor lain yang mempengaruhinya. Yang paling sering muncul sebagai masalah adalah bagaimana cara atau strategi belajar yang baik. Sekali lagi, jangan memandang secara a priori bahwa rendahnya prestasi belajar disebabkan karena inteligensi yang rendah. Sekarang, bagaimana cara atau strategi belajar yang baik? Anak-anakku yang kami sayangi, terlebih dahulu kita bicara mengenai apa tujuan siswa atau pelajar tentang belajar. Bila sudah menentukan tujuan dari kegiatan belajar tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat dan alat perlengkapan belajar yang tepat, maka di sini akan diuraikan mengenai petunjuk-petunjuk untuk belajar secara sungguh-sungguh, tapi dengan kemungkinan hasil yang terbaik, yaitu meliputi A. Pedoman-pedoman umum untuk belajar. Adapun uraian pedoman-pedoman untuk belajar, yaitu 1. Keteraturan dalam belajar. Biasakan teratur dalam belajar, maka otomatis jalan pikiran yang teratur akan memudahkan dalam memahami dan menguasai ilmu. Yang kedua, disiplin belajar. Semua orang, apalagi siswa ataupun pelajar, pernah
mungkin dihinggapi penyakit bermalas-malasan. Itu adalah musuh dalam belajar, terutama godaan untuk menunda-nunda usaha belajar sampai sudah dekat ulangan atau ujian. Maka itu perlu anak-anak mendisiplinkan diri sendiri dan keteraturan dengan niat yang sungguh-sungguh, sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada dirinya. 3. Konsentrasi. Di dalam belajar, konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut. Ini bukan bakat sejak lahir, tapi melalui beberapa latihan yang merupakan perhatian yang spontan yang ditimbulkan oleh minat terhadap suatu hal. Kalaupun ada yang susah berkonsentrasi karena kurang minat, gangguan keadaan sekeliling, misalnya bising, ada masalah, bosan atau jemu, dan gangguan kesehatan lainnya. 4. Pemakaian perpustakaan. Manfaatkanlah perpustakaan dan cara mencari dalam katalog. Yang kedua yaitu bagaimana cara strategi belajar yang baik, cara mengatur waktu belajar. Cara mengatur waktu belajar, hendaklah kalian bisa mengelompokkan waktu. Dalam sehari ada 24 jam rincian kegiatan. Tidur setiap hari bisa 8 jam, makan, mandi, dan senam atau olahraga bisa kurang lebih 3 jam, urusan pribadi atau bermain bisa 2 jam, dan belajar di sekolah 7 atau 8 jam, sisanya untuk belajar di rumah kurang lebih 3 jam atau 4 jam. Untuk hari libur bisa untuk istirahat secukupnya. 2. Penjadwalan waktu belajar. Penjadwalan waktu belajar, buatlah sendiri daftar waktu yang menetapkan jam-jam tertentu untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Jadi anak-anak bisa membuat jadwal harian kalian. Misalnya saat pagi hari dan malam hari, buatlah sefleksibel mungkin dengan keadaan diri kalian, dengan selingan istirahat. Misalnya keluar kamar sebentar. Cara strategi belajar yang baik, yaitu yang ketiga, cara mengikuti pelajaran. Anak-anakku yang kami banggakan, cara mengikuti pelajaran di kelas. Di sini kebiasaan-kebiasaan baik dalam belajar
mengikuti pelajaran dengan tertib dan tidak terlambat masuk sekolah, mendengar jelas dan mencegah rasa kantuk. Maka dari itu anak-anak bisa menempati duduk paling depan ya, sehingga bisa mendengar dengan jelas dan mencegah rasa kantuk. Mengikuti semua materi pelajaran, tidak sering absen ya anak-anak. Mempunyai teman guna saling menyempurnakan catatan materi masing-masing. Persiapkan diri untuk menerima materi dari guru. Usahakan untuk mencatat sebaik-baiknya dan serapi mungkin. Bila tertinggal karena uraian guru dirasa cepat, lewatilah beberapa baris kosong pada kertas catatan. Buku dan bentuk catatan pelajaran. Hendaklah pakai buku tulis yang berupa lembaran-lembaran yang bagian tepinya diberi lubang. Di sebelah kiri yang dihimpun dan diberi batas dan nama mata pelajaran. Cara strategi belajar yang baik yang keempat, cara membaca buku. Syaratnya yaitu mempunyai kebiasaan yang baik dalam membaca, mengerti betul isi buku yang dibacanya, mampu mengingat sebagian besar pokok dari apa yang dibaca, membaca dengan cepat, membaca literatur. Ada beberapa metode untuk membaca, yaitu dengan menyelidiki, membaca 1-2 kalimat di sana sini untuk memperoleh gambaran sekedarnya mengenai apa yang akan dibacanya. Metode yang kedua, bertanya. Di akhir bab terdapat daftar pertanyaan yang dibuat pengarangnya, hendaklah itu dibaca lebih dahulu. 3. Membaca secara aktif, yaitu pikiran memberi reaksi terhadap apa yang dibacanya itu. Yang terakhir adalah state, menyatakan, mengucapkan dengan kata-kata sendiri. Yang terakhir, metode tes atau menguji pikiran apakah masih ingat dan mengulang materi. Menandai berbagai tanda pada halaman buku. Cara menambah kecepatan membaca, siswa harus mempunyai kemauan besar untuk menambah kecepatan membaca dan berlatih tiap hari secara teratur. Untuk cara membaca buku dalam bahasa asing, syaratnya adalah mempunyai kamus asing ya, kamus bahasa Inggris tentunya. Pelajari daftar kata-kata dan kata teknis dengan penjelasan dari pengarang. Bacalah agak cepat untuk mengungkap buah pikiran yang dimaksud dalam kalimat. Cara membuat ringkasan. Syaratnya harap betul-betul mengerti uraian yang diringkas, yang masih berkaitan antara pokok pikiran yang satu dengan yang lain.
Selanjutnya, cara menghafal pelajaran. Syaratnya punya tujuan yang jelas seperti maju ulangan, maju ujian, dan lulus. Tujuannya harus jelas ya anak-anak. Pengertian yaitu paham terhadap materi. Perhatian, adanya hasrat untuk maju, dan kemampuan otak dan daya serap. Yang terakhir, cara menempuh ujian atau ulangan. Persiapkan maju ujian. Anak-anak hendaknya belajar dengan sebaik-baiknya, secara teratur, penuh disiplin dan konsentrasi. Jadi, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang keras. Artinya keras di sini ya belajar dengan sebaik-baiknya, disiplin ya. Untuk ujian tertulis, mempelajari secara teknis petunjuk yang diberikan dalam kertas ujian. Membaca lebih dahulu seluruh soalnya. Mengerjakan soal-soal ujian yang diyakini jawabannya betul atau yang jawabannya lebih panjang atau yang lebih mudah. Jawaban ditulis dengan tulisan yang serapi mungkin dan seterang mungkin. Demikian tadi materi yang telah saya sampaikan, strategi belajar yang baik. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk anak-anakku semua ya. Selamat belajar. Salam sehat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.